Kalau orang itu nanti titik tepinya mana, konturnya mana. Jadi kalau secara umum kontur itu tinggi rendahnya sebuah getah. Nah, cara kerjanya, konsepnya adalah dari sebuah citra warna. Dari citra warna kemudian dibuat jadi grayscale. Dari grayscale kemudian ke citra biner, itu menggunakan threshold. Kemudian baru dicari konturnya. Itu dengan perintah pen kontur. Kemudian kontur itu digambar. Jadi kontur itu digambar. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu ya dari yang kemarin, karena ini nanti merupakan proses yang sama, tapi ada perbedaan, ada beberapa modifikasi. Oke. Ya, jadi di dalam proses tracking juga sama ya. Di citra warna, dari citra warna ke jadi grayscale, dari grayscale ke biner menggunakan threshold, dari threshold kemudian denoising dulu, jadi denoising dulu biar thresholdnya jadi lebih sedikit, kemudian masuk ke threshold, dari threshold kemudian dilatasi biar lebih halus ya. Kemudian baru di fine contour, dari fine contour ke draw contour. Jadi prinsip kerja dari kontur nanti, control, edge detection itu semuanya sama. Motion detection itu sama. Kalau kemudian kita membaca masalah motion detection, maka dia membandingkan antara frame 1 dengan frame berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke bab baru, yaitu deteksi simple geometrik. Nah, apa itu deteksi simple geometrik? Kemudian konsep kerjanya sama. Konsepnya apa? Jadi dari citra warna, kemudian dijadikan grayscale, dijadikan citra gray, kemudian di threshold, jadikan biner dengan threshold, terus di
Nah, kalau yang kemarin itu kemudian di draw kontur. Nah, ini yang sesi 14 itu bentuknya seperti ini ya. Nah, oke. Nah, cuma sekarang di sini ada tambahan disisipkan di sini. Disisipkan di sini itu apa? Aproksimasi dari poligonal ya. Oke. Kita lihat nah, jadi kalau kemarin itu kita telah belajar tentang citra warna, grayscale, threshold, line contour, dan true contour. Nah, sekarang kita belajar tentang aproksimasi poligonal. Nah, jadi apa itu aproksimasi poligonal? Yaitu ada beberapa poligonal. Poligonal itu adalah bentuk sederhana dari sebuah bentuk. Ya. Ada lingkaran, segitiga, segi empat, terus bujur sangkar. Nah, itu adalah bentuk-bentuk geometrik yang sederhana. Nah, bentuk geometrik yang tidak sederhana apa? Ya, jadi bentuk-bentuk yang itu menggunakan kurva, ya, contohnya burung, kemudian ada bunga, itu kalau kemudian di kontur, itu bentuknya jadi sebuah bentuk poligon yang itu tidak sederhana. Itu kompleks. Nah, jadi yang di sini itu lebih ke bentuk-bentuk poligonal yang sederhana. Jadi yang kita ketahui itu jadi ada segitiga, segi empat, ya. Jadi sudutnya itu tertentu lah, ya. Jadi sudutnya itu tertentu. Nah, di sini aproksimasi PolyDB itu berguna untuk mendeteksi sebenarnya dia itu memiliki berapa sudut. Ya. Nah, isi dari aproksimasi PolyDB itu adalah kurva. Ya, jadi kurvanya itu apa? Kemudian epsilon. Ya, jadi di sini adalah kurvanya. Kurvanya itu nanti dari image-nya tadi, dari konturnya. Kemudian epsilon. Epsilon itu seberapa dekat atau seberapa mirip sih dengan poligon tadi. Kemudian yang berikutnya adalah close. Close ini adalah poligonnya apakah berupa poligon yang tertutup atau poligon yang terbuka. Oke, nah
Oke, kita lihat dulu. Kita perlihatkan dulu. Nanti kita lihat sistemnya seperti apa. Oke, ya, jadi ada dua. Ini saya gambar. Jadi ini adalah gambar yang saya buat pakai Paintbrush. Ya, pakai paint. Nah, kemudian hasilnya adalah seperti ini. Jadi dia akan mendeteksi ini kira-kira bentuknya seperti apa. Kemudian di sini ada star, rectangle, kemudian di sini ada polygon, kemudian di sini triangle, kemudian ada circle, ada square. Rectangle itu segi empat, kalau ini tujuh sangkar. Oke. Nah, di sini jadi di sini itu bukan hanya mendeteksi apa itu istilahnya, bukan melihat konturnya, tetapi dia mendeteksi dia itu sebenarnya apa. Ya. Jadi yang lebih ditekankan di sini itu adalah mendeteksi deteksinya. Oke, jadi ya, jadi yang lebih ditekankan ini adalah star, bintang, rectangle. Ya, jadi segi empat, ada polygon, pentagon, kemudian triangle, kemudian ada circle, ada square. Ya, jadi itu yang penting. Jadi bukan, kalau ini itu adalah deteksi kontur ya. Jadi nanti kontur itu ini. Tetapi ini bahwa ini adalah star, itu yang akan dikerjakan oleh approach PolyDB tadi. Ya, jadi mendeteksi ini itu bidangnya apa? Apakah rectangle, apakah pentagon, apakah triangle, atau square, atau lingkaran, itu yang penting. Oke. Nah, sekarang kita masuk waktu. Ya.
Oke, dalam pembelajaran kemarin ini kita kasih apa. Nah, ini cuma membaca kontur-konturnya. Ya, jadi ini membuat poligon sudah selesai. Nah, tetapi apa yang dilakukan oleh approx PolyDB tadi, nah, itu mendeteksi ini itu gambar apa, ini gambar apa, ini gambar apa, ini gambar apa.